Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya Agung 21 Hunting. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah selalu stay di channel saya ya. Sudah berikan support kepada saya lewat komentar, lewat like, lewat subscribe, atau mungkin ada yang share ya. Barangkali video-video saya ini bermanfaat. Cukup dengan membantu share itu membantu rekan-rekan kita yang belum tahu tentang rumitnya hobi kita ya. Rumit tapi asik. Oke, saya rasa video ini atau konten ini cukup unik ya, cukup unik. Dalam artian saya baru pertama kali ini benar-benar ngobrol di depan kamera ya, kayak orang aneh ya, kayak orang gila sendirian, dan harus memberikan ekspresi yang terbaik ya untuk sahabat semua. Oke, mudah-mudahan saya bisa ya. Jadi di beberapa video ke depan saya mau bikin konten edukasi atau bahasa mudahnya kita coba berdiskusi tentang hobi kita ini ya, yang tentunya tetap mengarah ke akurasi ya. Oke, mungkin video apa yang patut nanti saya angkat atau konten apa yang patut diangkat nanti sahabat semua bebas memberikan masukan lewat komentar ya. Nanti insya Allah untuk video yang ini akan saya aktifkan komentarnya ya. Belum apa-apa saya udah keringetan ya. Jadi ngobrol secara langsung ini ternyata lebih sulit ya daripada menjelaskan detail bagaimana praktek secara langsung ya. Jadi karena memang video di YouTube ini kan yang nonton masyarakatnya luas, jadi mungkin ada yang masih benar-benar newbie, ada yang sudah senior jauh di atas saya, atau mungkin yang sebaya dengan saya dari segi hobi ya, belum lagi dari segi usia. Mungkin nanti saya ditonton oleh orang-orang yang jauh lebih tua dari saya, otomatis ini saya harus lebih sopan ya, harus lebih sopan. Oke, tapi saya rasa sahabat semua memahami ya. Saya selalu mohon maaf apabila nanti di video-video saya ada yang nyeleneh, ada yang kurang tepat, mungkin melukai perasaan sahabat semua, saya mohon maaf ya. Nah, di konten ini saya mau memulainya dengan memberikan tips-tips ya, memilih senapan angin atau membeli senapan angin agar sahabat semua tidak keliru ya, bagi yang baru mau memulai untuk hobi senapan angin ini ya. Jadi senapan angin itu banyak sekali jenisnya ya, bukan merek ya, ini jenis atau peruntukannya ya. Sekarang itu senapan angin itu banyak cabangnya ya. Kita mau gunakan senapan angin untuk apa itu sudah sangat banyak sekali. Mungkin kalau di era 2000 ke bawah senapan angin lebih fanatik atau lebih dominan digunakan untuk berburu ya. Tapi kalau di masa sekarang ini untuk berburu sendiri pun itu terbagi menjadi beberapa jenis. Terus untuk kompetisi juga macam-macam ya. Jadi kalau untuk sahabat builder yang ingin membeli senapan yang diperuntukkan untuk berburu, nah itu ada small game, medium game, big game ya. Jadi itu mempunyai spek-spek tersendiri. Oke. Jadi menurut saya spek small game dan medium game itu bisa disatukan atau cukup dengan satu unit ya, yang menguasai kedua golongan senapan tersebut, baik small game maupun medium game ya. Biasanya small game atau medium game ini kita menggunakan speed senapan di kisaran 800 sampai 900 fps dengan berat peluru 13 gram ya. Itu sudah cukup menurut saya untuk buruan di bawah 5 kg ya. Berbeda dengan big game. Kalau big game batasannya memang secara rinci atau secara ilmiah mungkin ada, tapi jarang sekali orang yang tahu ya. Saya hanya membatasi secara pribadi karena saya juga pelaku atau saya juga orang yang langsung terjun untuk berburu ya. Jadi saya bisa dikatakan bereksperimen sendiri ya dengan kebutuhan big game.
saya sering menggunakan peluru 16 grain, mungkin itu peluru Samyang atau mungkin bisa juga peluru-peluru yang lain JSB base ya 16 grain, tapi saya lebih suka Samyang ya karena tingkat kekerasan timahnya itu mumpuni ya untuk menembus tulang, mungkin tulang buruan yang dengan berat buruan minimal 30 kilo ya, 20-30 kilo itu minimal, bisa mungkin sampai 80 kilo. Cukup dengan kaliber 4,5 16 grain, speednya ya speednya di kisaran 1000 sampai dengan selebihnya ya, selebihnya itu bebas ya. Cuma rata-rata yang beredar mungkin di senapan-senapan kita di Indonesia ini speednya sekitar 1000 sampai 1200 ya, bahkan ada yang sampai 1300 fps 16 grain. Nah itu sudah cukup untuk big game. Oke, jadi paham ya, untuk small game dan medium game tadi menurut saya bisa disatukan ya. Di era sekarang ini senapan angin sudah perkembangannya sangat bagus menurut saya ya. Jadi banyak yang jual blok-blok chamber, nanti blok-blok chamber itu sudah bisa di upgrade atau dengan kemampuan standar pun dia powernya sudah mencukupi untuk small game, medium game ya, sampai power 950 fps yang mungkin pada masa-masa sebelumnya untuk mengejar power 950 fps dengan 13 grain itu sangat berat ya. Tapi di masa ini, masa yang senapan angin ini perkembangannya sangat pesat ya, untuk mencari 13 grain 950 fps itu bisa dikatakan sangat mudah. Banyak sekali pilihan-pilihan mesin atau chamber senapan angin dia bisa ya untuk mendapatkan speed tersebut ya. Kalau untuk big game ya itu tadi, kita harus membeli atau memilih senapan yang memang mampu di 16 grain dengan power 1000 sampai 1200 fps. Dari yang saya jelaskan ini paham ya, supaya kita yang mau membeli senapan angin ini kita tahu dulu ya spek apa yang kita butuhkan. Bagaimana kalau big game sama small game dan medium game itu dijadikan menjadi satu unit? Bisa iya, bisa tidak ya. Artinya senapan yang dengan power 16 grain 1000 dengan speed 1000 fps sampai 1200 fps itu digunakan untuk medium atau small game ya, tentu saja bisa. Tapi kan begini, efeknya atau imbasnya itu terlalu luas. Contohnya apabila senapan big game biasanya jumlah shootnya terbatas, misalnya jumlah shoot ada yang 3 kali, 4 kali, ada yang 8 kali, 10 kali, ada yang 15 kali, bahkan paling banyak mungkin 20 kali. Itu dengan speed 1000 fps. Kalau senapan angin yang kita gunakan ini speknya big game, kita gunakan speed yang 1000 sampai 1200, kita gunakan untuk small game atau gunakan untuk medium game. Imbasnya itu tadi, kita boros angin yang pertama, jumlah shoot sedikit ya. Terus over speed ya, power 1000 fps kita gunakan untuk menembak burung yang kecil-kecil ya, kita rugi ya, rugi itu tadi. Belum lagi pelurunya mungkin bisa dikatakan atau tergolong berat dan mahal ya. Sedangkan untuk small game dan medium game kita cukup menggunakan peluru 13 grain, bahkan 10 grain atau 8 grain mungkin. Jadi semua itu sudah ada peruntukannya masing-masing gitu ya. Sekarang senapan kompetisi misalnya, senapan kompetisi itu pun juga terbagi banyak sekali. Makanya tidak bisa senapan dengan akurasi yang bagus. Misalnya kita katakan ini senapan ini bagus untuk saya biasa berburu ini dan akurasinya memang bagus, nitik apalagi. Oke, nitik apalagi. Senapan untuk berburu hampir bisa dikatakan tidak bisa untuk dikompetisi. Sebaliknya, senapan kompetisi juga begitu, tidak selalu bisa digunakan untuk berburu. Contohnya senapan Benres, akurasinya memang bagus, 25 meter. Harus memang benar-benar settingan terbagus dikelola supaya settingan itu bagus, dikoreksi itu mudah. Kita gunakan untuk nembak 10 meter, 25 meter, dan kita gunakan untuk kita gunakan terjun ke lapangan berburu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Senapan spek band race itu rata-rata beratnya 5 sampai 6,5 kilogram. Kalau kita jalan-jalan menggunakan senapan band race, ya kita kayak orang sinting jadinya. Karena kalau kita berburu di alam bebas, kita perjalanan untuk berburu itu pun kan nggak pendek. Kita berburu bisa sampai 2 kilometer, 3 kilometer, sedangkan senapan itu berat, kita bawa berat. Ya, jadi sangat tidak masuk akal gitu ya. Dan harganya pun juga untuk membentuk spek senapan kompetisi khususnya band race itu kan nggak murah ya, itu biayanya mahal. Kalau untuk spek berburu, saya bukan mengatakan spek berburu murah ya, tapi alangkah baiknya kita menggunakan sesuai peruntukannya lah. Nggak bisa orang yang biasa berburu dapat banyak langsung ditantang atau diajak lomba. Ya ada kemungkinan menang, tapi kalau dibandingkan dari jenis senapan ya sudah jauh berbeda gitu. Kalau senapan hunting biasanya kita suka yang ringan, simple, kita bawanya mudah ya. Terus speednya dapet, jumlah shootnya banyak ya, nggak terbatas. Biasanya seperti itu. Itu menurut saya ya. Saya agak ngotot-ngotot sedikit, barangkali salah saya minta maaf. Oke, lanjut ya. Jadi itu tadi spek kompetisi dengan spek hunting itu berbeda. Tidak bisa disatukan. Untuk spek kompetisi saya lanjutkan lagi, itu banyak sekali kelas-kelasnya ya. Ada kelas 10 meter, ada band race 25 meter. Yang terbaru ini masih SP eksebisi itu juga band race 41 yang ditembak itu Monte. Dari dulu itu Monte 12 mili, sekarang 10 mili, turun lagi menjadi 8 mili, bahkan di Nganjuk tadi itu kalau nggak salah 6 mili. Sedangkan mimis yang kita gunakan ini 4,5 ya, yang di sana dipasang itu 6 mili, kalau nggak salah 6 mili. Susahnya minta ampun ya, tapi yang namanya kompetisi ya, kita memang bersaing di situ. Oke, nah di kelas yang lain juga masih banyak, 3 posisi dari tiarap, jongkok, berdiri, jarak 33 meter. Terus multi rank itu rumit kalau kita satukan atau kita menggunakan senapan berburu, kita masukkan ke kompetisi gitu. Jadi kalau untuk senapan misalnya multi rank atau mungkin 3 posisi, itu masih bisa menggunakan senapan yang sama ya, karena di permainan multi rank atau 3 posisi itu membutuhkan senapan yang balance, yang enak untuk posisi menembak itu, baik itu posisi tiarap, posisi jongkok, posisi berdiri. Karena multi rank juga full berdiri, 20 tembakan berdiri. Nah itu perlu memang bentuk senapan yang khusus. Jadi sahabat builder jangan kaget ada senapan yang bentuknya menyerupai robot, ya itu memang didesain supaya semudah mungkin untuk kita menggunakan senapan tersebut gitu. Ya, sampai sini paham ya. Jadi senapan untuk kompetisi ini memang didesain dan ada standarnya ya. Misalnya beratnya sekian sampai sekian, mimisnya beratnya sekian dengan speed sekian, itu ada aturannya ya. Mungkin ada juga lomba yang enggak loss ya, enggak boleh pakai senapan apapun. Tapi kalau kita lihat rule-nya, kita lihat regulasinya itu ada. Jadi begitu. Terus bahas apa lagi ya? Nanti saya harap sahabat semua komentar ya. Saya terima kasih sekali banyak sahabat semua yang komentar positif, memberi support kepada saya. Wah mantap bang, makasih bang. Tapi bukan itu tujuan saya ya. Maksudnya ayo kita berpikir sama-sama bagaimana supaya kita ini, hobi kita ini dapat membuat kita happy, membuat kita senang, bahkan menuju ke prestasi ya. Nah, kita kembali lagi ke senapan yang banyak beredar di Indonesia ya, atau di tempat kita. Sekarang banyak spek-spek chamber yang inovasinya itu sangat membantu kita gitu. Walaupun di luar sana itu banyak sekali persaingan bisnis, misalnya chamber ini bersaing dengan chamber ini, tapi itu sangat membantu buat kita.
sebagai pengguna ya, sebagai pengguna tentunya. Yang sekarang lagi rame itu chamber-chamber dengan lubang-lubang VTR ya. Nanti itu mau saya bahas juga di konten selanjutnya. Ada yang VTR, terus sistem apa, dia pakai tutup valve yang panjang atau extension itu ya, supaya menambah ruang tampung angin, atau ya disebut ruang ledak ya, padahal senapan angin kan nggak ada titik ledaknya di situ, maksudnya tidak ada ledakan di dalam itu ya. Tapi ya nanti konten selanjutnya ya, daripada saya salah di sini ya, karena ini nggak saya konsep untuk membahas hal itu. Di luar itu juga untuk hunting kan kita cari kenyamanan saat kita bawa, ininya kita bawa. Nah, mungkin kalau kita bedakan lagi dengan spek yang lomba, karena lomba itu diatur dari segi posisinya, ya otomatis untuk senapan hunting nggak terlalu butuh yang berbeda. Spek hunting ya kita gunakan atau kita pakai ya spek-spek hunting biasa, kita nembaknya juga bebas. Kita mau pakai bipod, kita mau nyender di pohon, kita mau nyender di pundak teman, iya itu memang benar terjadi. Jadi nyender di tempat teman juga bebas kalau untuk hunting kan. Kalau untuk berburu boleh, tapi kalau untuk kompetisi nggak bisa. Jadi itu sedikit gambaran ya. Kalau sahabat semua lagi mau merakit unit atau mau beli senapan jadi, harus tentukan dulu speknya. Saya tambahin apa lagi ya, ini karena saya konsep, sebenarnya video ini saya konsep, saya ketik dulu apa yang perlu saya jelaskan di sini, tapi kayaknya melebar ini dari konsep saya. Saya mau kasih tahu konsep saya ini, tapi ya nggak usah lah. Jadi gini, apalagi yang mau saya bahas ini sebenarnya saya bingung juga. Kita bahas ini aja. Sekarang di tahun ini, tahun 2020 loh, tahun 2020 masih banyak sahabat berdealer di luar sana ya. Saya lihat di grup-grup besar di Facebook, masih ada saja sahabat semua yang tertipu pembelian senapan angin ya. Jadi menurut saya itu ya legowo saja lah, memang legowo, kita harus legowo, yang sudah terjadi lah. Tapi artinya kita harus memetik pelajaran dari situ, dari sahabat yang satu ada yang kena tipu ya, kita pelajari kenapa dia sampai kena tipu gitu. Kebanyakan sahabat-sahabat yang kena tipu ini setelah saya cek memang tergiur dengan akurasi yang wah, terus harganya murah, masih ada di embel-embel diskon ya. Jadi itu kita harus telaah, kita harus cermati. Oke, saya tambahkan sedikit ya, tips-tips membeli senapan angin agar tidak tertipu ya. Tertipu itu banyak sekali jenisnya. Tertipu senapannya tidak datang, duit sudah ditransfer, yang pertama. Yang kedua, tertipu senapannya bentuknya ini, yang datang lain. Ada juga tetangga saya beli senapan, udah dapat resi, udah bahagia, ditunggu resinya, pas datang ternyata isinya sampah sama kayu, kan sedih ya. Yang lebih parah lagi kalau menurut saya, dijanjikan senapannya seperti ini, bla 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 bla, pas sudah datang ternyata nggak sesuai yang kita harapkan. Itu jangan sampai terjadi. Caranya gimana ya? Mudah. Saya sangat mengapresiasi ya senior saya, Om Benny Purba. Halo Om. Dulu saya sering telepon beliau ya, minta support, minta masukan waktu saya baru memulai usaha senapan angin. Nah, beliau sekarang mereview unit-unitnya di YouTube juga. Jadi kalau mau beli senapan nanti divideokan, ini senapannya, ini sudah siap kirim, kita packing, bentuknya ini, nanti setelah itu dikasih resinya ya. Bahkan beliau itu berani mengirim senapannya itu dulu sampai di sana, dicoba nggak cocok, kirim balik.
uang kembali. Ya, kesepakatan seperti itu yang sebenarnya anti tipu-tipu. Wajahnya nampak, termasuk saya. Dengan kita melihat wajah si penjual, karena memang kalau kita sebagai pembeli minta video call, saya sendiri juga ini apa-apaan ini minta video call gitu ya, minta video call, emangnya lu siapa kan. Tapi maksudnya begini, kita harus lebih cermat. Kita lihat dulu dari akun media sosialnya, misalnya Facebook, Twitter, seberapa banyak yang komentar, seberapa banyak orang-orang yang menggemari dia, seberapa banyak like di Facebooknya. Oke, itu semua bisa dimanipulasi. Ya kita coba telepon, kita pengen dengar suaranya, terus kita ajak ngobrol, syukur-syukur mau memberikan review akurasinya, unitnya, keadaan unitnya di YouTube, atau kita dikirimi video. Apalagi minta foto KTP perlu nggak ya? Bisa juga perlu. Terus minta foto barangnya jelas lah. Tapi aneh juga sih, orang-orang yang beli itu sekarang apa ya, nggak lihat barangnya pun berani beli, akhirnya ketipu. Oke, ini sudah melebar kemana-mana, itu cuma bonus tadi ya, bonus supaya kita nggak tertipu online. Saya turut prihatin ya bagi sahabat-sahabat semua yang masih ada yang kena tipu ya, belanja online. Ya semoga tidak terjadi lagi lah, dan semoga yang banyak sekali penipu-penipu di luar sana itu bertobat. Oke, saya rasa ini video sudah cukup panjang ya. Saya menunggu komentar sahabat semua. Saya menunggu respon sahabat semua untuk komentar di konten saya yang ini, agar memberikan masukan, kritik dan saran tentang channel saya ini. Bagaimana caranya supaya channel ini berkembang dan terus menginspirasi sahabat semua, dan bisa memberikan konten-konten menarik, bermanfaat tentunya untuk sahabat semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Maaf belepotan, walaupun sudah saya konsep, tapi memang ngobrol di depan kamera itu susah. Kalau nggak percaya coba. Oke, terima kasih sudah menyimak channel saya, sudah nonton YouTube saya. Yang belum like, yang belum subscribe, langsung ya di-share juga kalau memang dirasa videonya bermanfaat, video manapun ya, bukan hanya di channel saya, di channel yang lain ya, karena men-share itu membantu teman-teman kita yang belum tahu menjadi tahu. Murah, gratis share itu ya. Oke, salam hormat dari saya, semoga rekan-rekan semua sehat, dijauhkan dari wabah COVID-19, dan semoga wabah ini cepat selesai. Kita aminkan ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.